Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallillahi ajmain. Sedalam puji, sedalam syukur, marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat segala nikmat yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kembali berjumpa lagi bersama saya di channel Muhammad Zainuddin, di channel terkece, terhebat, terinovasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa, yakni tugas dari dosen yang mulia, yakni Khairiyati Rauzis. Beliau memberikan tugas kepada kami, khususnya saya pribadi, ingin menjelaskan tentang sifat fisika tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai apa sih sifat fisika tanah itu, apa saja hal-hal terkandung dalamnya. Baik, kita akan membahasnya di sini. Pantau terus. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja sih sifat fisika tanah itu. Secara fisik teman-teman, tanah itu tersusun atas partikel mineral dan organik dalam berbagai ukuran. Partikel-partikel mineral dan organik ini menyusun kurang lebih yaitu sebanyak 50% volume tanah. Sisanya itu ialah berupa pori yang terisi oleh air dan udara. Dinamika keberadaan fraksi padat, cair dan gas di dalam tubuh tanah itu menyebabkan tanah itu sering dikatakan sebagai sebuah sistem tiga fase teman-teman. Seluruh sifat fisik tanah itu dipengaruhi oleh sistem tiga fase, dan seluruh pemanfaatan tanah dipengaruhi oleh sifat fisiknya tanah teman-teman. Tanah dikatakan basah jika hampir seluruh porinya itu terisi air, dan tanah dapat dikatakan kering jika hampir seluruh pori itu terisi oleh udara teman-teman. Baik, itu mengenai secara singkat penjelasan mengenai secara fisiknya tanah itu teman. Oke, kita lanjut, apa saja sih isi dari sifat fisika tanah ini. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, kita akan masuk yang pertama, yaitu sifat fisika tanah, yaitu yang pertama ialah berat volume atau yang biasa disebut dengan bulk density, dan berat jenis atau yang biasa disebut dengan specific density. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu berat volume atau bulk density atau yang biasa ditingkat BV. Ini teman-teman, berat volume atau BV ini teman-teman dalam bahasa asing itu disebut dengan tadi bulk density. Adalah rasio antara berat tanah kering dan mutlak dengan volume tanah apa adanya teman-teman. Volume tanah pada kondisi alami selalu mencakup dan volume pori dalam tanah. Tanah yang banyak mempunyai pori tentu akan mempunyai BV atau berat volume yang rendah. Tanah yang mampet itu akan mempunyai BV atau berat volume yang lebih tinggi. Oke, yang kedua yaitu berat jenis atau BJ, atau yang bahasa asing itu disebut dengan specific density teman-teman. Ialah merupakan rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume partikel teman-teman. Partikel tanah teman-teman, volume pori yang ada di dalam tubuh tanah tidak diperhitungkan. Kisaran berat jenis tanah dimanapun akan kurang lebih sama, yaitu sekitar 2500 kg per meter kubik teman-teman. Tanah dengan berat jenis tanah yang rendah menunjukkan dominasi fraksi kasar, dan sebaliknya teman-teman. Tanah dengan berat jenis tinggi menunjukkan dominasi fraksi yang lebih halus teman-teman. Oke, itu mengenai berat volume dan berat jenis tanah secara fisika teman-teman. Baik, masuk kita yang kedua, yaitu porositas tanah teman-teman. Oke, apa sih porositas tanah itu ya? Oke teman-teman, porositas tanah itu merupakan suatu yang menggambarkan jumlah pori yang ada di dalam tanah. Itu biasanya dinyatakan dalam satuan persen teman-teman. Porositas tanah itu dihitung dengan menggunakan rumus N sama dengan 1 dikurang
BV dibagi BD dikali 100 teman-teman. Baik, adapun keterangannya yang pertama yaitu N itu ialah sebuah artinya porositas tanah, BV itu ialah volume, dan BD tadi ialah berat jenis teman-teman. Oke, kita akan melihat gambarnya berikut ini. Oke, itu ya teman gambarnya. Baik, kita lanjut, yaitu kapasitas penyimpanan air tanah itu sangat tergantung ketersediaan pori tanah teman-teman. Di dalam pori tanah itu tersusun atas pori mikro dan pori makro. Ada yang tahu apa sih pori mikro dan pori makro nih? Nah, kita akan menjelaskan ya nih teman-teman. Pori makro itu ialah rongga yang terbentuk di antara agregat tanah. Sedangkan pori mikro itu adalah rongga yang terbentuk antar partikel penyusun tanah. Jadi itu perbedaan di antara kedua pori ini teman-teman. Nah, untuk pori makro ini ya teman-teman, lebih menentukan ketersediaan air untuk tanaman. Air dalam tanah itu atau sering disebut dengan lenggas tanah, soil moisture, tersedia dalam berbagai keadaan teman-teman. Lenggas tanah itu dikelompokkan lagi teman-teman ke dalam lenggas fisik, lenggas kimia, dan lenggas biologi. Untuk lenggas fisik itu dapat dibedakan lagi teman-teman, yaitu tiga, yaitu lenggas gravitasi, lenggas hidrokopis, dan lenggas kapiler teman-teman. Untuk lenggas gravitasi itu ialah lenggas yang tidak terikat oleh tanah dan teratuskan ke dalam oleh tenaga gravitasi teman-teman. Dan untuk lenggas kapiler itu tidak lain adalah lenggas biologi yang dapat dipergunakan untuk makhluk hidup teman-teman. Dan untuk lenggas hidrokopis itu ialah lenggas yang terikat sangat kuat pada permukaan tanah dan tidak dapat dipergunakan oleh tanaman teman-teman. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai porositas tanah teman-teman. Oke, kita lanjut, yaitu sifat fisika yang ketiga, yaitu udara tanah teman-teman. Baik, udara tanah ini merupakan fase gas dalam sistem disper. Tanah menempati pori makro dan bersifat dinamik atau bergerak dengan ketersediaan lenggas tanah teman-teman. Lenggas tanah tadi itu ialah air di dalam tanah, itu lenggas tanah, soil moisture teman-teman. Dengan ketersediaan lenggas tanah, kehidupan di dalam tanah itu termasuk akar tanaman menggunakan udara teman-teman. Udara dalam tanah itu untuk bernafas. Oke, suatu tanaman itu memiliki akar itu untuk bernafas teman-teman ya. Tanah dalam kondisi terendam banjir dalam jangka yang sangat panjang itu dapat menyebabkan tanaman itu mati lemas teman-teman. Baik, sama seperti kita apabila kita berenang di dalam suatu kolam, apabila itu kita tenggelam di sana, kita tidak akan bisa bernafas. Sama juga sampai makhluk hidup lainnya seperti tanaman tadi teman-teman. Oke, itu sebagai contoh ya. Tanah dalam kondisi terendam banjir itu tidak dapat bernafas tadi teman-teman. Sedangkan udara tanah itu berbeda dengan udara yang di atmosfer teman-teman, yaitu perbedaan di antara keduanya dapat kita temukan, yaitu yang pertama ialah untuk udara tanah itu tidak selalu terus-menerus terdapat di dalam pori-pori teman-teman, melainkan silih berganti dengan lenggas tanah atau air dalam tanah berasal dari atmosfer maupun proses kimia serta biologi yang berlangsung di dalam tanah teman-teman. Yang kedua yaitu udara tanah umumnya mengandung uap air lebih banyak teman-teman daripada uap air yang ada di atmosfer. Yang ketiga ialah teman-teman kandungan CO2 atau karbon dioksidanya udara tanah umumnya lebih banyak sedangkan O2-nya lebih sedikit teman-teman, dan untuk kadar N-nya itu hampir sama. Oke, itu teman-teman mengenai udara tanah teman-teman. Oke, kita lanjut sifat fisika tanah yang selanjutnya yaitu tekstur tanah teman-teman. Adapun tekstur tanah ini ialah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran deskriptif komposisi ukuran butir-butir partikel-partikel penyusun tanah yang digolongkan ke dalam tiga ukuran utama. Ukuran partikel tanah yang kasar ialah pasir teman-teman, dengan diameter antara 2 sampai 0,05 mm teman-teman. Ukuran partikel tanah yang halus adalah lempung teman-teman, dengan diameter lebih kecil dari yang pertama tadi yaitu 0,002 mm teman-teman. Oke, partikel tanah dengan ukuran di antara pasir dan lempung ini disebut dengan sebagai debu tadi teman-teman. Oke, kita
Fraksi partikel tanah yang berukuran lebih kasar daripada 2 mm disebut dengan fraksi kasar tanah dan tidak dipertimbangkan di dalam klasifikasi tekstur tanah, teman-teman. Fraksi kasar tanah merupakan tambahan keterangan di dalam penyebutan kelas tekstur tanah jika memang keberadaannya dianggap mempengaruhi pemanfaatan tanah, teman-teman. Untuk tekstur tanah ini, teman-teman, komposisi ukuran butir partikel penyusun tanah itu merupakan sifat fisik tanah dasar yang berpengaruh pada sifat dan karakteristik tanah yang lain, teman-teman. Tingginya kadar pasir dan tanah itu akan menyebabkan tanah berada dalam kondisi lepas atau butir tunggal. Ikatan kohesif antar partikel tanah hampir tidak ada. Pada sisi yang lain, keberadaan pasir di dalam tanah berperan dalam penyediaan pori makro yang sangat penting dalam penyediaan air dan udara di dalam tanah bagi suatu tanaman, teman-teman. Sifat fisik yang sangat berbeda antara fraksi pasir dan fraksi lempung tadi ialah dalam hal luas permukaan, teman-teman. Luas permukaan fraksi lempung itu sangat tinggi dan menjadi tempat berlangsungnya proses pertukaran kation di dalam tanah, teman-teman. Kemampuan tanah menyimpan dan mempertukarkan hara dengan tanaman serta ditentukan oleh keberadaan fraksi lempung. Sifat fisik lain yang bermakna praktis antara fraksi pasir dan fraksi lempung ialah kemudahan dapatnya diolah, teman-teman. Keberadaan fraksi pasir itu membuat suatu tanah menjadi mudah diolah, sedang keberadaan lempung itu menyebabkan tanah sulit untuk diolah, teman-teman. Oke, itu perbedaannya ya. Tekstur yang ideal untuk pemanfaatan tanah bagi kehidupan pertanian adalah geluh, teman-teman. Selanjutnya itu pengamatan tekstur tanah pada profil tanah itu biasanya berada antara satu horizon dengan horizon yang lain, teman-teman. Tanah pada horizon A itu akan cenderung mempunyai tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan tanah pada horizon B, teman-teman. Oke. Proses pelindihan yang menyebabkan kurangan konsentrasi kadar partikel debu dan lempung pada horizon A akan meningkatkan kadar partikel debu dan lempung pada horizon B. Persebaran tekstur tanah secara lateral mengikuti banjir relief, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan membahas nih sifat fisik tanah yang selanjutnya, itu struktur tanah, teman-teman. Struktur tanah itu ialah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas kelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koloid, lempung, dan organik, teman-teman. Pengumpalan partikel-partikel tanah membentuk pori sekunder yang perannya di dalam pengaturan keseimbangan air dan udara di dalam lebih penting daripada keberadaan pori primer, teman-teman. Pori primer itu ialah merupakan rongga yang terbentuk antara partikel-partikel tanah secara tunggal. Bangun struktur tanah berbeda-beda tergantung dan proporsi lempung dan organik sebagai pengikat yang ada di dalam suatu tanah, teman-teman. Komposisi kimia dan refraksi mineral di lempung juga menentukan bangun struktur tanah, teman-teman. Ini menurut seorang tokoh yang bernama Lal and Shukla tahun 2004, teman-teman. Untuk struktur tanah itu dapat dideskripsikan berdasarkan tipe atau bentuk, derajat atau kemantapan, dan kelas atau ukurannya, teman-teman. Penentuan tipe dan derajat struktur tanah ini dilakukan secara kualitatif di lapangan. Pengamatan di laboratorium dengan menggunakan binokular cenderung untuk menguatkan pengamatan yang ada di lapangan, teman-teman. Baik, itu penjelasan mengenai struktur tanah, teman-teman. Kita akan lanjut, yaitu sifat fisika berikutnya. Nah, teman-teman, kita akan membahas nih sifat fisika tanah berikutnya ialah konsistensi tanah, teman-teman. Apa sih konsistensi tanah itu? Konsistensi tanah ini merupakan sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusun tanah, teman-teman. Konsistensi menggambarkan mudah tidaknya sebuah tanah itu hancur oleh berapa suatu tekanan atau beban. Ini menurut seorang tokoh yang bernama Terzaki, yaitu tahun 1943. Struktur tanah itu menggambarkan bentuk, ukuran, dan kuat lemahnya agregat tanah dalam kondisi alami, sementara konsistensi itu menggambarkan kondisi alam yang dipunyai oleh partikel tanah dan menerima beban dan tekanan. Pasir tidak mempunyai gaya kohesi, teman-teman, dan adhesi antar partikel sehingga tidak kuat menahan beban. Itulah mengapa pasir itu
mudah sekali kalau kita injak itu kan rapuh atau tenggelam kaki kita kan. Mobil yang berjalan di atas pasir pun akan mudah terpelosok dalam pasir, teman-teman. Tanah berstruktur lempung mempunyai gaya kohesi antar partikel yang sangat kuat sehingga menjadi sebuah yang sangat lekat ketika di dalam kondisi basah. Pengolahan tanah menjadi sangat sulit pada tanah struktur lempung karena tanah itu akan melekat kuat pada suatu alat di dalam sebuah pertanian, teman-teman. Oke, itu penjelasan mengenai konsistensi tanah, teman-teman. Baik, itu mengenai sifat fisika tanah untuk konsistensi tanah, teman-teman. Kita akan lanjut yaitu sifat fisika tanah yang selanjutnya yaitu warna tanah, teman-teman. Sifat fisik yang pertama kali diindra oleh penglihatan ialah warna, teman-teman. Jadi warna tanah itu menunjukkan secara relatif kandungan organik, komposisi kimia partikel penyusun tanah, serta kelembapan, teman-teman. Pengaruh senyawa kimia terhadap warna tanah diberikan dalam suatu tabel yang berisi mengenai pengaruh senyawa kimia terhadap warna tanah, teman-teman. Kadar bahan organik makin tinggi suatu bahan organik, maka warna tanah akan gelap atau dark, teman-teman, dan makin stabil atau matang humusnya tanah, warna tanah maka hitam, teman-teman. Keberadaan mineral fesdar, koloin, kapot, dan kuangsa menyebabkan warna putih suatu tanah. Kandungan besi atau Fe dalam bentuk hematit, magnetit, atau limonit memberikan warna merah, coklat atau kuning. Kandungan lenggas atau kelembapan tinggi membuat tanah itu kelam warnanya, teman-teman. Oke, kita akan melihat tabel mengenai warna tanah, teman-teman. Oke, warna tanah itu dapat diukur menggunakan standar tertentu yang ada di dalam buku daftar warna buku Mansell atau Mansell Soil Color, teman-teman. Warna tanah diukur dengan menggunakan 3 parameter yaitu hue, value, dan chroma, teman-teman. Untuk hue itu menggambarkan warna yang melajai atau warna dasar atau kualitas yang membedakan antara merah dengan kuning, teman-teman. Untuk value itu menggambarkan nisbah atau kisaran berangsur-angsur dari putih ke hitam, teman-teman. Untuk chroma itu menggambarkan hangat, kemurnian warna, dan intensitas warna, gelap atau terangnya suatu warna tertentu, teman-teman. Baik, itulah mengenai penjelasan mengenai warna tanah, teman-teman. Apabila ada kekurangan saat saya menyampaikan dan kesalahan materi, mohon dimaafkan, dan komen jika ada kalian suka dengan video ini. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.